Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh anggota Riverside dimanapun Anda berada pada saat ini, dan tentunya saudara-saudara yang lain yang ikut menyaksikan tayangan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bisa melanjutkan program 100 Days of Prayer ini, 100 hari berdoa, dan malam hari ini adalah malam yang ke-11. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan yang kami masih boleh rasakan, sehingga kami boleh melanjutkan di hari yang ke-11 ini, 100 Days of Prayer. Kami mohon ya Bapa, tuntunan-Mu memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pertemuan kami pada saat ini benar-benar boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kami sebagaimana kami ada, serta mohon ampun segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada malam hari ini yaitu yang berjudul God's Rainbow of Assurance, atau pelangi jaminan Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Suatu janji yang indah daripada Tuhan, bahwa setiap orang yang meminta akan diberikan, bahwa setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan baginya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kira-kira doa kita merasa terkadang tidak diterima oleh Tuhan? Ya, yang kita tahu bahwa jawaban doa itu ada 3, iya, tunggu dulu, atau tidak. Tetapi di dalam pelajaran ini bahwa setiap orang yang mau meminta akan diberikan oleh Tuhan. Bahkan lebih lanjut di dalam ayat ini, di dalam ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dan ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita pada malam hari ini dikutip dari buku tulisan Ellen G. White, Christ Object Lessons, halaman 148. Kalau saudara ada kesempatan di rumah, tolong baca buku ini, bagus sekali. Pasal yang ke-12 yang berjudul Asking to Give, atau meminta untuk memberi. Halaman 148, Christ Object Lessons disebutkan, pelangi di sekitar tahta adalah jaminan bahwa Tuhan itu benar, bahwa di dalam Dia tidak ada variasi, tidak ada bayangan untuk berbalik. Kita telah berdosa terhadapnya dan tidak layak menerima karunia-Nya, namun Dia sendiri telah memasukkan ke dalam bibir kita permohonan yang paling indah. Jangan membenci kami demi nama-Mu, jangan mempermalukan tahta kemuliaan-Mu. Ingat, jangan pisahkan perjanjian-Mu dengan kami. Ketika kita datang kepadanya mengakui ketidaklayakan dan dosa kita, Dia telah berjanji pada diri sendiri untuk mengindahkan tangisan kita. Kehormatan atas takhta-Nya dipertaruhkan untuk pemenuhan firman-Nya bagi kita. Suatu janji yang kita bisa tuntut, saudara-saudara. Oleh karena Dia telah berjanji
akan mengindahkan seluruh permohonan-permohonan kita. Tetapi kita perlu ingat, ketika kita datang kepadanya, mengakui ketidaklayakan dan dosa kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat permohonan-permohonan kita belum kita terima, kita belum menyaksikan apa yang kita mohonkan selama ini, yaitu seluruh pelanggaran-pelanggaran kita. Ini adalah waktu yang terbaik untuk melihat kembali bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengklaim sebagai putra-putri Allah. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama halnya dengan anak-anak kita ketika mereka meminta sesuatu. Tentunya cenderung kita memberikan kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan atau menuruti apa yang kita katakan. Demikian halnya yang membuat kita jauh, sehingga permohonan-permohonan kita belum terima di dalam kehidupan kita, oleh karena seluruh pelanggaran kita. Saudara-saudara, anggota Risdak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa di hari yang ke-11 ini hal-hal yang perlu kita doakan, ya. Sepanjang hari ketika kita berdoa, tolong kita ingat, masukkan dalam permohonan ini. Yang pertama, berdoa untuk krisis kesehatan yang sedang berlangsung di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Berdoalah agar para profesional medis dapat memperoleh persediaan yang memadai yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa pada umumnya di negara-negara sekitar, termasuk kita di Amerika ini, kekurangan bahan-bahan. Oleh karena sangat dibutuhkan begitu banyak pasien-pasien yang sudah sangat membutuhkan pertolongan, tetapi mereka butuh bahan-bahan. Jadi kita perlu mendoakan hal ini supaya boleh disediakan oleh Tuhan, mencukupkan. Dan kemudian yang kedua, kita perlu berdoa untuk para profesional kesehatan, dokter, perawat, dan pekerja keamanan, personel layanan pemerintah di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, yang pada saat ini oleh karena menjalankan tugas mereka kepada pelayanan orang lain, mereka jadi mengkontrak COVID-19. Oleh karena pelayanan mereka, akhirnya mereka jadi terkena virus COVID-19 ini. Kita perlu berdoa untuk kesembuhan mereka. Dan juga kita perlu berdoa untuk mereka yang hidup sendirian selama pandemik kesehatan ini, mereka yang berjuang dengan rasa takut, dan mereka yang merasakan kesakitan karena isolasi. Ya, kita perlu berdoa agar mereka menemukan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Yesus tentunya bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian yang keempat, kita perlu berdoa untuk semua gereja di sekitar kita yang ditutup oleh karena akibat virus ini, ya, termasuk gereja kita. Kita perlu berdoa agar sidang akan menemukan cara untuk tetap bersama, apakah melalui streaming, langsung melalui internet, atau cara-cara yang lain, ya, yang tepat, supaya mereka boleh bersama-sama kembali, boleh saling menguatkan oleh karena keadaan krisis ini. Dan kemudian yang kelima, kita perlu berdoa supaya Tuhan menyalakan kembali gairah baru di hati umatnya, yaitu gairah yang segar untuk firman-Nya, untuk berdoa dan untuk misi pelayanan Kristus. Dan untuk itu saudara, mari kita sama-sama berdoa. Dan kembali, tolong kita ingat permohonan-permohonan ini ketika kita berdoa, supaya kita boleh mendoakan setiap saat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu penuh dengan kerendahan hati. Seraya berterima kasih, bersyukur atas pimpinan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa di surga,
kami datang Tuhan memohon ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak hal-hal yang seharusnya kami tidak lakukan sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, terimalah kiranya kami sebagaimana kami ada. Mohon ampuni Tuhan segala pelanggaran kami. Sehingga layaklah kiranya permohonan yang akan kami sampaikan ini menjadi bagian umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk krisis kesehatan yang sedang berlangsung di seluruh Amerika Serikat, Eropa, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan agar para profesional medis dapat memperoleh persediaan yang cukup yang mereka butuhkan untuk menolong pasien-pasien yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para profesional kesehatan, pekerja keamanan, personal pelayanan pemerintahan setempat yang ada di seluruh dunia yang ikut bekerja membantu di dalam menolong pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Dan oleh karena menjalankan tugas mereka pelayanan ke orang lain dan mereka terjangkit virus COVID-19 ini, ya Bapa di surga, jamah kiranya tubuh mereka sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk umat-umat Tuhan, anggota Riverside, di antara mereka perawat-perawat yang harus membantu ikut dalam kesehatan, yang harus ikut membantu pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, berkati mereka secara fisikal, secara rohaninya. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka pelayanan yang mereka lakukan boleh pelayanan yang mendatangkan kesembuhan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang hidup sendirian selama pandemik kesehatan ini. Mereka yang berjuang dengan rasa takut dan mereka merasakan kesakitan karena isolasi. Kami berdoa ya Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Yesus ada di sisi mereka, bahwa Allah akan datang kepada mereka yang memanggil mereka. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk semua gereja yang ditutup saat sekarang ini oleh karena COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk sidang-sidang Allah, sehingga mereka boleh menemukan cara untuk boleh tetap bersama, apakah melalui streaming atau melalui komunikasi yang lain. Sehingga mereka boleh saling menguatkan Tuhan, sehingga iman kami bukan semakin dijauhkan daripada Tuhan, tetapi kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami boleh saling menasehati, saling mendorong satu sama lain. Sehingga dalam situasi ini Tuhan, dalam masa-masa krisis ini, biarlah kiranya iman kerohanian kami boleh dinyalakan kembali. Sehingga hati umat-umat Tuhan boleh disegarkan melalui firman Tuhan, untuk kami boleh senantiasa lebih dekat kepada Tuhan, untuk boleh berdoa dan melakukan tugas misi yang Kau telah percayakan bagi kami. Bapa di surga, kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Riverside yang sudah beberapa sahabat kami tidak bertemu muka dengan muka, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kiranya kami senantiasa boleh saling mengingatkan diri bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami juga boleh diberikan roh persatuan, sehingga kami boleh bersatu senantiasa di dalam melawan penyakit COVID-19 ini. Sehingga kami boleh bersatu senantiasa untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh tetap disemangatkan untuk semakin bersedia akan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kami juga Tuhan tetap mengingat beberapa hamba Tuhan yang sampai sekarang ini masih berjuang di dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang diantaranya Ibu Perdede yang kami dengarkan kesehatannya agak menurun. Demikian juga Tuhan Bapak Rasman, demikian juga Saudara Floyd Ribok dan ibunya, dan yang lain-lainnya Tuhan. Tolong kiranya jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, sehingga biarlah kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bagian mereka, sehingga Tuhan nanti akan boleh memakai mereka sebagai alat saksi-saksi yang hidup kepada orang lain, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, apabila oleh karena dosa kesalahan yang mereka perbuat atau kami perbuat, ampuni mereka Tuhan, ampuni kami, sehingga
permohonan ini kiranya boleh layak menjadi bagian umat-umat-Mu. Kami juga Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat, yang diantaranya Ibu Manalu, Bapak David Titioka, dan orang-orang tua yang ada di gereja kami. Kami tetap mendoakan ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna kiranya kepada mereka, terlebih kesehatan rohani mereka, sehingga mereka di dalam situasi sekarang ini, di dalam keadaan lemah secara fisik, tetapi mereka boleh semakin diteguhkan karena mereka di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, tolong kami kiranya umat-umat-Mu Tuhan, untuk boleh senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, kami boleh meninggalkan jalan-jalan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga melalui situasi ini Tuhan, kami boleh semakin lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami bicarakan, bahkan segala sesuatu yang kami mau lakukan di dalam kehidupan kami, itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhanlah kiranya yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sempurnakan kiranya permohonan kami ini, karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota Riverside, sampai ketemu besok hari, dan terima kasih saudara yang senantiasa setia mengikuti acara 100 hari berdoa ini. Kita jangan sampai lupa kembali, kita boleh bertemu besok malam jam 8. Tuhan kiranya memberkati kita.